Nabi Adam itu punya anak laki-laki yang sangat bandel, ya, nakal, durhaka kepada orang tuanya, ya. Namanya Qabil. Bahkan dia seorang pembunuh. Yang dia bunuh adalah saudara kandungnya namanya Habil, ya. Dan Qabil ini nanti masuk neraka, ya Ibu ya. Ya begitu cerita dalam Al-Quran. Qabil ini masuk neraka. Juga Nabi Nuh. Nabi Nuh juga punya anak laki-laki yang bandel, durhaka kepada ayahnya, durhaka kepada Allah, tidak mau beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Namanya Kan'an. Dia meninggal ditenggelamkan dan dia nanti akan masuk neraka, ya Ibu ya. Juga Nabi Lut. Nabi Lut itu punya istri yang tidak taat pada suaminya, durhaka kepada suaminya, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan dia suka promosiin kemaksiatan. Dan nanti juga istrinya Nabi Lut masuk neraka, ya Ibu ya. Halo Bu, dengerin nggak Bu? Dengerin Bu, ini soalnya penting sekali Bu ya. Pertanyaannya, apakah nanti anaknya Nabi Adam akan menyeret Nabi Adam ke neraka? Apakah nanti Nabi Adam akan tetap di surga? Kita semuanya sepakat Ibu ya, Nabi Adam, Nabi Lut, Nabi Nuh akan masuk surga meskipun punya anak seperti itu, meskipun punya istri seperti itu. Pertanyaannya, apakah anaknya Nabi Nuh akan menyeret bapaknya ke neraka? Apakah istrinya Nabi Lut akan menyeret Nabi Lut ke neraka? Jawabannya tidak. Karena di dalam Islam itu tidak ada transfer dosa, ya. Jadi jawabannya tidak. Dosa seorang anak tidak bisa ditransfer kepada ayahnya. Dosa seorang istri tidak bisa ditransfer kepada suaminya. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Wala wajiratu wala taziru wajiratun wizra ukhra. Gitu ya. Tidak ada orang yang berbuat dosa kecuali dosanya ditanggung dia sendiri. Nggak boleh dilempar ke orang lain, nggak bisa, nggak diterima. Dan tidak ada orang yang berdosa memikul dosanya orang lain, tidak ada. Ya, jadi dosa itu tidak bisa dilimpahkan. Kalau di surat Al-Baqarah itu di ayat yang hampir terakhir, apa itu? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, gitu ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah tidak membebani seseorang itu kecuali atas kesanggupannya. Bagi orang yang berbuat baik, maka dia akan mendapat pahala kebaikannya. Bagi orang yang berbuat jahat, maka dia akan mendapat dosa atau siksaan akibat perbuatannya. Ya. Makanya para nabi itu tetap masuk surga. Di ayat lain dikatakan waladzina amanu wa 'amilus solihati la nukallifu nafsan illa wus'aha. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, kami, kata Allah, tidak
membebani mereka dengan beban yang lebih dari kesanggupannya. Jadi hanya memberikan beban sesuai dengan kesanggupannya saja. Mereka itu adalah penghuni surga. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Adam, Nabi Lut, Nabi Nuh adalah atas kesanggupannya. Karena memang Allah siapkan anaknya Nabi Adam, anaknya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut itu memang untuk ujian yang sangat berat, sehingga mereka tidak bisa beriman. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biidznillah. Enggak ada seorang pun manusia yang beriman kecuali atas izin Allah. Itu ya. Jadi atas izin Allah baru manusia bisa beriman. Alhamdulillah kita semuanya di sini sudah diizinkan oleh Allah ya. Sehingga nyaman ya ada di masjid ya. Nyaman ada di musola dan sebagainya. Tetapi ada tanggung jawab orang-orang yang bertakwa yang kita lupa atau terlupakan oleh kita. Ada tanggung jawab ini. Jadi nanti kalau ada kasus orang tua yang sudah di surga kemudian ditarik ke neraka, ya kalau ada kasus ya umpamanya, itu bukan karena dosanya anaknya dilimpahkan ke bapaknya, bukan ya. Kalau nanti ada kasus seorang suami yang udah ada di surga kemudian ditarik ke neraka, bukan berarti dosanya istrinya itu dilimpahkan kepada suaminya, bukan. Tapi karena dosanya sang bapak ini lalai mengingatkan anaknya ya, tidak mendidik anaknya. Dosanya sang suami ini karena dosa lalai tidak mengingatkan istrinya sesuai dengan kesanggupannya, ikhtiarnya kurang, bukan transfer dosa. Wa ma 'alal ladzina taquna min hisabihim, gitu ya. Tidak ada tanggung jawab sedikit pun bagi orang-orang yang bertakwa atas dosa-dosa mereka. Walakin dzikra. Jadi orang-orang yang beriman itu tidak punya tanggung jawab sedikit pun atas dosa-dosa yang dilakukan oleh orang lain, oleh tetangganya, ya, oleh anaknya, oleh istrinya. Wa ma'alladzina yattaquna min hisabin min hisabihim, ya. Walakin dzikra la'allahum yattaqun. Jadi tugas yang sering kita lalaikan adalah mengingatkan. Jadi tugas orang yang bertakwa itu mengingatkan agar mereka menjadi orang bertakwa. Nah, kalau tugas ini nggak dijalankan, itulah yang disebut dengan dosa itu. Itu dosa. Ya. Jadi kalau ada tetangga kita berbuat maksiat, berbuat dosa, males sholat dan sebagainya, kita punya kewajiban mengingatkan. Kalau anak kita males sholat, ya, kita punya kewajiban untuk mengingatkan, untuk mendidiknya. Kalau istri kita tidak taat suami, ya, nggak mau sholat, kita punya kewajiban untuk mengingatkannya, ya. Jadi tidak ada transfer dosa, tidak ada. Nah, dosa kita karena dosa ikhtiarnya kurang untuk mendidik anak kita, untuk mendidik istri kita. Jamaah yang dirahmati Allah, tapi insya Allah untuk kita semuanya yang hadir di sini ya aman, ya, aman insya Allah aman ya. Kita itu termasuk orang-orang yang bertakwa dan kita sering keluar ya, lewat mimbar masjid ya. Di tahlilan juga sering mengingatkan ya, gitu, agar mereka bertakwa. Tapi
Bisa jadi mereka nggak dengar karena ketika kita sedang ceramah mereka ada di sawah gitu, atau lagi tidur ya, gitu ya. Jadi ini perlu ditingkatkan, gitu ya, terutama teman-teman yang aktif di masjid, mengingatkan mereka, datangin mereka. Kalau jamaah tabligh datangin tuh, didatangin ke rumahnya, diajak ngobrol, ya. Nggak diajak sholat, ajak ngobrol saja, silaturahminya ditingkatkan, ya. Didatangin agar menggugurkan kewajibannya untuk mengingatkan, biar ikhtiar mengingatkannya itu maksimal, gitu ya ibu ya. Jadi ibu, kita semuanya, bapak-bapak punya kewajiban untuk mengingatkan teman-teman kita.